Halo. Oh, nggak ada suaranya. Masa? Coba mau bicara. Halo. Halo. Oh, nggak masuk suara lu. Sabi kecil. Suaranya Sabi kecil. Halo. Halo. Eh. Jangan lupa di like postingan HMJA. Terima kasih. Apa? Cari parcel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang buat teman-teman semua dan tamu spesial kita yaitu Kak Aurum Rizkianto Fauzi sebagai pembicara kali ini. Halo, selamat siang Kak Aurum. Kita sapa-sapa dulu ya. Ya. Selamat siang, Dek. Oke. Dek siapa ini? Parcel. Kedengeran suaranya Mas Aurum? Jelas, terdengar jelas. Oke, ini sebelum memasuki materi, Parcel bacakan dulu CV dari Mas Aurum. Silahkan operator. Oke. Biodata, nama Aurum Rizkianto Fauzi SAK, alamat Hudaile, Slawi, Kabupaten Tegal, orang Apak ya. Email
aurumrizkianto19@gmail.com. Untuk nomor telepon sendiri, barangkali teman-teman ingin sharing langsung dengan Kak Aurum, nomor teleponnya bisa dicatat ya, 081 328 3555569. Untuk motonya sendiri, yaitu di depan menjadi contoh, di tengah memberikan pemikiran yang bermanfaat, di belakang mendorong siapapun agar dapat menjadi lebih baik. Prestasi, pernah menjadi juara 1 kejuaraan bola basket antar SLTP se-Kabupaten Tegal tahun 2009, juara 2 pelajar daerah SLTA tingkat kabupaten tahun 2012, juara 2 tenis meja putra pada pekan olahraga pelajar daerah SLTP tingkat Kabupaten Tegal tahun 2009, juara 3 tenis meja pada pekan olahraga pelajar daerah tingkat Kabupaten Tegal tahun 2008, dan pengalaman organisasinya sendiri tuh luar biasa, sangat banyak sekali. Anggota himpunan mahasiswa jurusan 2014 sampai 2015, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2015 sampai 2016, ketua Badan Seni Otomon Basket tahun 2015 sampai 2016, ketua UKM Basket tahun 2016 sampai 2017, ketua BEM Ekonomi tahun 2017, ketua Pekan Ta'aruf tahun 2016, Presiden BEM PT Unisula tahun 2017 sampai 2018, Konco Ombudsman RI tahun 2018, Enumerator Ombudsman RI tahun 2018, Koordinator BEM Semarang 2018 sampai 2019, dan Ketua Ikatan Alumni SMAN 3 Slawi tahun 2019 sampai sekarang, sampai 2024. Untuk pendidikannya sendiri, yaitu SD Negeri 5 Kudaile tahun 2001 sampai 2007, SMP Negeri 1 Slawi tahun 2007 sampai 2010, SMA Negeri 3 Slawi tahun 2010 sampai 2013, Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2013 sampai 2018. Keterampilan berorganisasi, berolahraga, bermain musik, dan diplomasi. Sangat luar biasa. Saya membacakan CV dari Kak Aurum tuh sudah terpesona ya. Kalau bahasa sekarang tuh terpesona. Pasti semua yang ada di sini penasaran bagaimana bisa. Semua itu rata-rata ketua ya. Mulai dari ketua himpunan, ketua BEM FE, ketua BEM PT, sampai yang lain-lain tuh rata-rata ketua gitu. Bagaimana sih caranya Mas Aurum untuk memanajemen waktu ya? Time manajemennya itu seperti apa gitu antara kuliah dan juga berorganisasi. Pasti pada penasaran kan? Langsung aja Mas Aurum, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku semua, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang sudah memberikan kesempatan pada Mas Aurum untuk bisa sharing, bersilaturahmi, berbagi pengalaman, ataupun berbagi ilmu yang Mas ketahui semasa perkuliahan dulu, semasa di organisasi dulu, bahkan ketika menghadapi kehidupan sekarang ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan di waktu ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk adik-adikku semua. Jadi kalau ada adik yang minta, khususnya adik-adik Unisula, yang pasti Mas sempatkan, pasti Mas luangkan waktu, meskipun banyak kegiatan yang harus diselesaikan, tapi sebisa mungkin ketika ada adik Unisula yang meminta, ya Mas harus sempatkan itu, karena ya bagaimanapun ya, Unisula apalagi dari ekonomi itu rumah Mas Aurum, tempat Mas Aurum belajar. Jadi sebisa mungkin Mas harus totalitas pada fakultas ekonomi. Ya,
Mas ingin menyapa dulu nih, ada 34 peserta yang hadir di acara webinar ini. Ini sama anggota juga ya, berarti ya? Iya, betul Mas. Oke ya, atau hanya ya semua? Berarti total anggota HMJ ada berapa? Totalnya sekitar 40, Total keseluruhan dari HMJA sekarang ada berapa? sekitar 49, tapi ada yang berhalangan hadir. Oh iya. Jadi sekarang sudah mulai sedikit ya, zamannya Mas Aurum itu HMJ itu banyak, hampir mau 100 apa ya, untuk dari zaman baru dari Mas Aurum, tapi ya memang seleksi alam, hanya beberapa yang bisa berpartisipasi aktif, itu hanya beberapa ya. Mudah-mudahan ini dari sekitar 40 periode ini bisa aktif semua, karena jalannya organisasi itu tidak bisa hanya ketua sendiri, hanya pimpinannya sendiri ya, dari Mas Renaldi, Mas Sabri ya, itu tidak mungkin bisa jalan sendiri, perlu adanya bantuan dari teman-teman semua ya. Makanya harus solid dulu di dalam internal HMJA sendiri ya. Pasti di dalam organisasi itu banyaklah dinamika, karena setiap pemikiran teman-teman, pemikiran adik-adik kan itu berbeda-beda. Tetapi jangan sampai membuat perbedaan itu menjadi perselisihan. Nah, ada satu yang bisa menyatukan kita semua, yaitu apa? Tujuan. HMJ pasti punya tujuan. Nah, itu yang menyatukan kita semua. Jangan sampai tujuan-tujuan itu tidak terlaksana nantinya. Nah, tentu agar tujuan terlaksana tersebut bisa berjalan dengan baik, nah, perlu adanya manajemen waktu yang baik. Nah, kebetulan akan kita sharingkan, kita bahas di sini. Ya, sebelumnya Mas sapa dulu nih. Ada Nadia, ada Alia Tunisa, Andi Nurul, Anissa, Andi Fariha, siapa lagi nih? Ayu Dia. Nah, ini dengerin semua enggak? Nanti diemin aja, Mas ngomong tinggalin aja ini HP-nya. Budi Sutoro, Devi Indah, Febriana, Hikmal, Lia, Iksa, Johanda, ya, Fandika, Nasrul Fuad, Muhammad Nasrul Fuad, Nadia, Zahra, Nur Hanifah, Wahyu, dan lain-lain ini. Ini adik-adik di Semarang atau di rumah sekarang posisi? Kalau panitia ada beberapa yang di Semarang, tapi teman-teman di rumah. Ya, banjir ya, Unisula ya kemarin ya. Banjir. Ya, sampai ya Mas kasihan lihat adik-adik. Dulu juga Mas merasakan itu 2013 awal-awal masuk kuliah itu ya lebih parah, karena belum dicor saat itu ya, jalannya masih pakai batu. Nah, itu lebih parah, lebih tinggi. Tapi ya kemarin juga termasuk parah juga ya, karena hampir berapa, 1,5 meter atau 2 meter kemarin deh? 1,5 lah. 1,5 meter ya. 1,5. Tapi sudah diamankan semua kan barang-barang yang di sudah diamankan sana? Ya, ya. Ya, masuk ke materinya, bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya. Silahkan operator. Sudah terlihat, Kak? Oh ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, lanjut. Ya. Time management. Nah, ya, apa sih pengertian dari time management? Ya. Mas pengen ajak diskusi nih. Adik-adik, Ibu moderator, bolehlah tunjuk salah satu yang berani mungkin ini menjawab. Apa itu sih manajemen waktu? Oke. Ada yang berani jawab enggak? Ayo. Saya bantu tunjuk ya, Kak. Iya, harus aktif. Tapi masa iya sih harus ditunjuk? Mengajukan diri dong, ya kan? Coba, ayo siapa dari adik-adik yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Aurum? Apa sih pengertian time management?
Kalau yang berani nanti Mas kasih pulsa. Tuh, dikasih Iya. loh, dikasih pulsa loh. Ini sepertinya di Aliatun Nisa sangat excited. Ya kan? Ayo. Tuh, excited banget. Coba ini bau-bau mau menjawab nih. Langsung Apa? saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Ya, Kak. Saya ingin menjawab. Pengertian time management atau manajemen waktu itu proses pengendalian kita dalam merencanakan waktu dan serta mengorganisasikan waktunya. Ya. Agar Ya, agar terus? mengatur dalam marah, Mbak. Ya. Agar tertata dalam kesehariannya. Maaf, Kak, ini diganggu sama teman-teman saya. Ya. Enggak apa-apa. Ada lagi, Dek? Ada Aliatun lagi? Nisa? Ada lagi? Atau ada yang mau menambahi dari teman-teman? Mas kasih hadiah loh. Nanti tinggal Ibu moderator tinggal catat ya, itu namanya siapa, nomor HP nanti kirim. Ya. Ibu moderator. Nanti kirim ke Mas Arum. Siap. Ini berapa nih? Ini gercep-gercepan ya berarti ya, Mas? Iya. Mau Harus untuk adanya gercep sendiri ya. kan Mas harus loyal. Nah, tuh kan harus gercep. Siapa yuk? Ayo. Masa mau dapat pulsa nggak mau sih, guys? Ayo, ayo. Sudah, semua itu? Ya. Udah, nggak ada? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dia bisa. Ya. Jadi pengertian time management itu atau manajemen waktu sendiri yaitu bagaimana kita bisa mengorganisir waktu dengan baik dari sekian banyak kegiatan ataupun rencana ya kita susun dengan sistematis dan terstruktur ya bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik ya, seperti halnya adik-adik sekarang ini membuat kegiatan webinar ya itu kan dari pagi ya sampai saat ini ya itu kan sudah ada waktu yang disusun. Nah itu adik-adik sudah menerapkan seperti ini bagaimana cara memanajemen waktu yang baik ya sehingga bisa terlaksana dengan baik karena betapa pentingnya waktu itu kayak Mas Aurum lulus kuliah 5 tahun sebenarnya orang melihat itu lulus 5 tahun itu membuang waktu yang begitu panjang ya sebenarnya karena kemarin Mas Aurum sebenarnya 3,5 tahun bisa lulus ya, tetapi Mas memutuskan untuk bisa belajar terlebih dahulu lagi di organisasi saat itu Mas Aurum mengabdikan diri di BEM PT ya 1,5 tahun itu memang Mas Aurum sudah tidak ada kuliah ya, hanya tinggal pendadaran saat itu nah sehingga Mas Aurum maksimalkan untuk benar-benar organisasi di situ tetapi Mas Aurum sendiri bisa merasakan manfaat dari organisasi sendiri nah makanya kalau bisa adik-adik ya lulus tepat waktu dan juga aktif di organisasi juga. Nah, memang dalam mengatur waktu saat di kampus dan di organisasi, adik-adik akan merasakan betapa nikmatnya capek iya, ya, terus apa ya waktu bermainnya itu kurang, ya, tetapi insya Allah di balik semua itu ya pasti akan ada hasil ataupun nikmat yang akan dicapai. Ya, lanjut lagi, Bu moderator. Ya, mengapa time management itu penting? Ya, ada di slide berikutnya. Kenapa, Mas? Ya, slide berikutnya. Oke. Ya, lanjut di slide berikutnya. Oke. Ya. Yang pertama, mengapa itu penting? Ya, karena waktu tidak bisa diulang. Ya. Sehari waktu itu 24 jam. Ya. Jadi waktu itu terus bergerak tanpa kita sadari. Ya, sekarang pun Mas Aurum sudah di usia 25 tahun. Ya, Maret ini akan nambah lagi menjadi 26 tahun. Ya, tanpa kita sadari ya, waktu itu terus bergulir. Ya. Lalu kadang kita berpikir dalam waktu yang terus berjalan ini apa yang sudah kita kerjakan, ya, apa yang sudah kita berikan. Nah, makanya apalagi adik-adik di HMJ ini
masa jabatan itu 1 tahun. Ya. Masa jabatan 1 tahun itu, nah, bagaimana caranya ketika sudah masuk di dalam organisasi, ya sudah menjabat di suatu organisasi, ya berikanlah suatu kegiatan atau program kerja yang bermanfaat. Ya, jangan sampai sudah masuk di organisasi tidak bisa memberikan dampak apapun, ya, kepada organisasi kita sendiri, kepada kampus, ya, maupun kepada fakultas kita. Ya. Jadi betapa pentingnya memanajemen waktu itu, ya, karena tidak mungkin ya kita bisa ulangi lagi. Ya, makanya harus benar-benar terstruktur. Ya, kalau Mas dulu, Mas buat nih papan di ruang HMJ, masih ada nggak itu ya papan-papan pengingat itu, ataupun dibuatlah, masih ada nggak di ruangan? Kalau zaman Mas Aruf sudah ada pengingat di situ, di papan tulis ataupun pakai apa namanya itu yang ditempel-tempelin, gabos atau apa itu namanya ya. Nah, jadi ya mading itulah sudah ditempel-tempelin. Nah, di grup pun juga dibuat note. Jadi buat pengingat, misal bulan ini ada kegiatan apa, bulan ini ada kegiatan apa, itu harus sudah mulai dibuat seperti itu. Ya, jadi terstruktur. Ya, langkah adik-adik ke depan di dalam menjabat 1 tahun itu sudah, oh bulan ini agendanya ini, bulan ini agendanya ini, bulan ini agendanya ini, dan harus benar-benar dibagi, ya jangan jalan sendiri-sendiri, dibagi agar bisa nanti maksimal. Ya, 1 tahun itu waktu yang singkat. Ya, seperti apa yang disampaikan saat Mas Warum di BEM Ekonomi itu disampaikan oleh Bu Dekan, ya Prof. Olive saat itu. Ya, 1 tahun itu cepat loh Mas Warum. Makanya kamu harus terus bergerak, ya karena belum lagi kepotong libur semester, ya libur semester dan sebagainya. Berarti kita menjabat itu ya paling hanya beberapa bulan saja di kampus. Saat dulu Mas Aurum masih kuliah aktif ya, nah, karena ini daring, ya makanya sebisa mungkin buatlah inovasi-inovasi program kerja yang semaksimal mungkin bisa memberikan kebermanfaatan kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi, khususnya di akuntansinya. Ya, jadi waktu itu ibarat juga sebagai pedang ya. Kalau kita tidak menebasnya, maka kita yang akan ditebas oleh waktu itu sendiri. Ya, kita tidak akan bisa mengulang lagi waktu yang sudah berjalan. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah selesai dari masa jabatan, ya, tidak ada suatu peninggalan yang bermanfaat yang bisa diberikan untuk mahasiswa akuntansi, ya, maupun untuk fakultas kita. Jadi benar-benar buatlah program kerja itu yang mengena, entah itu nanti buat program kerja apa, bagaimana caranya didiskusikan bareng ya, kepada teman-teman di HMJA itu, ya, tetapi dengan manajemen waktu yang baik. Misal 1 tahun menjabat, buatlah program kerja yang jangan langsung program kerja yang besar semua. Ya, misal bulan ini program kerja yang ringan bisa dibuat, jadi tidak terus bekerja ekstra. Nah, kalau Mas Arum dulu gitu, buat program kerja yang ringan ada, yang standar ada, yang besar harus membutuhkan tenaga banyak, pemikiran banyak, itu ada. Jadi 1 tahun kalau zaman Mas Arum dulu itu harus ada program kerja yang benar-benar wah gitu. Lainnya standar-standar aja enggak apa-apa, tetapi ada program kerja satu yang benar-benar itu bisa mengena. Nah, dan itu yang nanti akan menaikkan nama organisasi kita, ya, menaikkan nama fakultas kita, menaikkan nama HMJA. Nah, disitulah nanti peran serta dari teman-teman semua. Nah, dan waktu itu juga adalah peluang. Ya, zaman Mas Arum dulu ya, saking idealisnya Mas, karena ada kata-kata yang bilang ya harta paling mahal dari seorang mahasiswa itu adalah idealisme. Ya. Saat dulu ya ada waktu itu tawaran di salah satu instansi ya, negara, waktu itu di OJK, ya waktu itu ada kesempatan dan ada waktu itu peluang Mas bisa masuk, ya, tetapi Mas menolak saat itu. Mas lebih mementingkan untuk maju di BEM PT saat itu. Nah, karena Mas tidak berpikir itu merupakan peluang yang bisa Mas ambil karena masih idealismenya, akhirnya Mas masuk di BEM PT dan tinggalkanlah waktu itu kesempatan yang seharusnya Mas bisa masuk di OJK. Nah, tetapi Mas yakin betul Allah punya rencana lain, Tuhan punya rencana lain, ya, yang lebih baik dari apa yang Mas
inginkan. Ya, makanya adik-adik ketika nanti ada peluang apapun di dalam menjalani perkuliahan ke depan, organisasi ke depan, ambillah peluang-peluang itu. Karena tidak akan bisa diulang kembali kesempatan-kesempatan yang datang itu. Ya. Insya Allah kalau adik-adik benar-benar aktif di organisasi, benar-benar mengabdi di organisasi, nah itu jejaring akan terbuka dengan sendirinya, akan banyak bertemu dengan orang-orang yang punya kebijakan, orang-orang yang berpengaruh. Nah, disitulah nanti timbul banyak peluang-peluang yang adik bisa ambil. Jadi yang namanya rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang. Ya, kita bertemu dengan orang hebat, kita bertemu dengan teman yang baik, ya, kita diberi nikmat sehat, itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita juga. Nah, makanya dalam 1 tahun kepengurusan ini berikanlah yang terbaik dan benar-benar belajar yang sungguh-sungguh di organisasi. Ya. Mas Arum sendiri benar merasakan itu manfaat dari organisasi sekarang ini, dan ternyata kenapa ya Mas Arum saat SMP, SMA itu tidak aktif di organisasi. Nah, Mas Arum dari SMP, SMA sama sekali tidak melirik yang namanya organisasi, baik OSIS, pramuka dan sebagainya. Ya, karena waktu itu masih pengen main dan sebagainya. Ya, akhirnya Mas memang aktif di basket. Ya. Tetapi Allah sadarkan Mas Arum saat itu semester 3 Mas baru masuk di MJA. Nah, makanya beruntung adik-adik yang sudah semester awal ini bergabung di organisasi, ya manfaatkanlah waktu yang sudah adik-adik sekarang ini dengan baik, karena betapa pentingnya organisasi nanti saat adik-adik itu lepas dari kampus. Ya, jadi kampus itu hanya menandakan kalian pernah belajar, kalian pernah kuliah. Ya, ke depan ilmu yang akan kalian pakai itu ilmu yang banyak adik-adik alami di organisasi. Ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya, bagaimana kita bisa bekerja sama, ya, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, bagaimana kita bisa memimpin, ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu, itu semua ya kita dapat dari organisasi. Ya, makanya waktu itu Mas masih ingat betul orang tua Mas Arum itu bilang, ya, kamu kuliah hanya 30% saja yang kamu kuasai, selebihnya kamu belajar di luar. Nah, entah itu organisasi, entah itu apapun, ya leadership, public speaking dan sebagainya, kamu belajar di luar. Karena yang real nanti akan kamu hadapi yaitu bukan ilmu yang 100% dari kampus. Ya. Makanya manfaatkan waktu yang ada saat ini dengan sebaik mungkin. Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, tapi gunakanlah hal-hal yang positif. Ya. Kalian sudah di organisasi itu merupakan hal yang baik. Ya. Dan apa? Jejaring. Ya. Berarti silaturahmilah dengan siapapun, dengan HMJ misalnya Semarang, dengan komunitas akuntansi. Ya, karena ada juga organisasi himpunan mahasiswa akuntansi di Indonesia kayaknya itu ada, masuklah di situ karena itu jejaring buat adik-adik ke depan, ya. Dan terus apa ya, jangan takut, jangan minder dengan kampus-kampus lain, bertemu dengan para pejabat, jangan minder, ya, karena selagi kalian masih menggunakan alma mater, ya, label kalian sebagai mahasiswa itu kalian bebas mau kemanapun. Zaman Mas Arum dulu Mas manfaatkan betul, ya, selama kuliah Mas bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, dan bahkan masuk di salah satu kementerian, istana presiden. Ya, sebenarnya ya dibilang minder ya minder karena semua itu baru Mas lakukan saat di bangku perkuliahan semester 3 baru mulai belajar di organisasi, baru belajar ngomong, public speaking, ya, dan itu baru Mas alami ketika di bangku kuliah. Nah, semester 3. Nah, makanya belajarlah dengan baik dan itu akan nanti adik-adik panen kok. Adik-adik akan merasakan manfaat dari organisasi. Jadi tidak bingung kalian kemana ada yang kenal, kalian kemana ada yang kenal. Dan itu banyak orang menyepelekan manfaat dari organisasi, manfaat dari silaturahmi. Padahal itu besar sekali manfaatnya. Makanya
harapan Mas Aurum ketika sudah masuk di HMJA ini teruslah aktif, ya, entah nanti di BEM, entah nanti di DPM, entah nanti di apa, jangan putus. Sudah setelah di HMJA sudah berhenti begitu saja. Ya, lanjut berikutnya. Dari berikutnya. Ya. Bagaimana cara efektif mengelola time manajemen waktu? Ya, lanjut slide berikutnya. Bagaimana sih caranya? Ya, kita lihat. Ya, yang pertama membuat to-do list, ya, membuat daftar list. Ya, jadi seperti yang Mas Aurum sampaikan tadi, ya, 1 tahun kalian menjabat, adik-adik menjabat. Nah, itu apa saja program kerja yang adik-adik akan jalankan. Ya, apakah setiap bulan itu ada program kerja, atau mungkin 2 bulan sekali, atau mungkin setiap minggu, ya itu harus mulai ada list. Tapi juga ada kegiatan yang insidental, ya, kegiatan-kegiatan yang di luar dari apa yang sudah direncanakan. Semisal membantu korban bencana kayak kemarin, ya, ada gerak ya KMFV, ya. Nah, itu kan di luar dari apa yang sudah direncanakan. Ya, itu juga tidak masuk dalam daftar list, tetapi perlu nanti dibuat arsip, misal pembukuan, ya, sekretaris, hal-hal apa saja, kegiatan-kegiatan saja, apa saja yang sudah dilakukan. Nah, sembari itu, dalam 1 tahun, adik-adik pasti melaksanakan musyawarah kerja. Dari musyawarah kerja itu, penyampaian program kerja itu mulai ditulis, dijadikan pengingat, ya, dibuat di grup, ya, dibuat di mading, ya, dibuat di manapun, ya, atau mungkin setiap kementerian, setiap divisi, ya, sesuai dengan program kerja yang ditanggungjawabkan, itu sudah mulai dibuat listnya. Ya, jadi Hamin berapa itu sudah mulai bergerak membuat persiapan apa yang akan dilaksanakan. Ya. Lanjut berikutnya. Ya, menentukan prioritas. Nah, ini, ya, kita tentukan skala prioritasnya. Mana yang harus diutamakan. Ya, dari program kerja, misal program kerja yang akan kita kerjakan, ya, yang biasa-biasa saja, ya, itu akan didahulukan atau lebih dahulu atau bagaimana, itu tinggal kebijakan nanti ada yang menjalankan. Kalau Mas Aurum dulu, ya, program-program yang biasa-biasa, standar-standar itu tak taruh di depan. Ya. Nanti ketika program-program besar itu biasanya di pertengahan atau di akhir. Ya. Itu. Jadi adik-adik harus bisa menimbang itu, dan juga harus bisa melihat apa, ya, kayak gitu kan situasi berbeda-beda, ya. Kalau Mas Aurum dulu situasinya bulan ini ada agenda-agenda apa, ya kita harus menyesuaikan itu. Ya, makanya adik-adik harus bisa membaca bagaimana timing waktu yang pas. Karena kan misal puasa kan terus maju, ya, setiap bulannya. Nah, itu harus adik-adik perhitungan juga apakah di bulan Ramadan, ya, di bulan puasa itu ada program kerja yang bisa dilaksanakan, misal ngaji bersama, ataupun khataman Quran, ataupun ada kegiatan bakti sosial, ya, di panti asuhan, ataupun buka bersama. Ya. Terus apa? Ya, prioritas utama kalian sebenarnya kan memang belajar, ya, di kampus. Ya. Makanya jangan sampai organisasi juga itu menghambat proses belajar adik-adik semua. Ya. Jadi betapa pentingnya kita mengatur waktu itu, misal, ya, ada rapat, tapi adik-adik itu ada kuliah, karena kan yang namanya mahasiswa kan waktu juga dibagi dengan perkuliahan, makanya banyak zamannya Mas Aurum dulu itu waktu untuk kumpul, waktu untuk diskusi itu di malam hari, tetapi memang tidak menutup kemungkinan kan yang cewek-cewek juga tidak bisa sampai larut malam, tidak bisa hadir, ya itu tidak masalah. Apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi, misal rapat dengan Zoom ini kan juga bisa, dengan Google Meet juga bisa, yang penting ada komunikasi yang baik. Ya. Jadi prioritas kalian juga yang paling utama itu adalah kuliah, jangan sampai aktif di organisasi tetapi kuliahnya nggak pernah berangkat, dan IPK-nya pun juga rendah. Ya, karena harapan Mas Aurum, ya,
kalian aktif di organisasi, tetapi kuliah kalian pun juga terlaksana dengan baik. IPK juga ya paling tidak 3. Ya, itu karena kalau adik-adik pengen kerja di BUMN, ya pengen kerja di instansi manapun, paling tidak syarat IPK itu 3. Bahkan sekarang ada wajib yang IPK-nya itu 3,25. Seperti yang Mas Arif tahu itu di Bank Indonesia, di BI itu harus sekarang sudah 3,25 untuk kampus swasta sepertinya. Makanya sebisa mungkin carilah titik aman, ya siapkan dari sekarang, ya mulai aktif organisasi, tetapi juga harus perhitungkan juga akademiknya di kampus. Kalau ada nilai-nilai yang kurang, jangan ditunda-tunda. Ya, Mas Aurum dulu apa? Aktif organisasi, tetapi tugas-tugas itu harus diselesaikan dulu. Ya, tugas-tugas harus diselesaikan dulu. Ya, meskipun ya minta tolong siapapun, ya misal kerjakan bareng, kerja kelompok dan sebagainya, paling tidak tugas itu dikumpulkan dulu. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti malah akan jadi ketinggalan. Banyak kasus itu teman Mas Aurum selalu menunda-nunda, ya nanti akhirnya lulusnya juga lama. Ya, yang penting nurut, tugas diselesaikan, ya apapun pekerjaan kuliah diselesaikan, dan nanti baru lanjut di organisasi lagi. Ya, jadi 3,5 tahun waktu itu Mas Aurum sudah tidak ada sama sekali kuliah, ya sudah tidak ada kuliah, ya hanya fokus di organisasi. Jadi Mas pengen juga adik-adik juga benar-benar total di organisasi, tetapi juga memperhitungkan kuliah sebagai yang utama. Ya, lanjut lagi. Ya, melakukan penjadwalan. Nah, ini ya nanti untuk program kerja itu ya dibuat penjadwalan, jangan sampai berbenturan dengan kegiatan-kegiatan dari organisasi ataupun lembaga lain. Ya, makanya zaman Mas Aurum dulu itu sering ada kumpul antar ketua lembaga. Ya, ini nanti untuk Mas Renaldi, untuk Mas Sabri, ya sering-seringlah untuk silaturahmi dengan para pimpinan-pimpinan lembaga, karena jangan sampai ada program-program kerja yang, apalagi program kerja besar itu benturan dengan lembaga yang ada di ekonomi. Nanti bebarengan zaman Mas Aurum dulu ya, misal kegiatan seminar, ada kegiatan workshop, dan nanti kan pakai di aula ekonomi lah. Kalau bebarengan kita ya bingung lagi ngatur waktunya. Makanya kalau bisa sekarang ekonomi kan juga ekonomi 1 ya pembagiannya, itu malah lebih bagus lagi. Setiap bulan ada kegiatan besar antar dari masing-masing lembaga, itu malah lebih keren. Jadi bulan ini gantian HMJA dulu, bulan berikutnya HMJM, bulan berikutnya HMJD 3, bulan berikutnya BEM, bulan berikutnya DPM, dan itu acara-acara besar. Nah, acara-acara kecil lainnya bisalah dijadikan acara rutinitas 2 mingguan sekali, 1 mingguan sekali, ya 3 mingguan sekali, atau mungkin terserah dari adik-adik mau 3 hari sekali, dan apa-apa, misal diskusi apapun ya. Kalau Mas Aurum dulu setiap minggu itu pasti ada kumpul. Nah, di dalam perkumpulan itu, nah ini pentingnya nih Mas Renaldi nih atau Mas Sabri nih, ya kan tidak semuanya itu kadang di dalam organisasi kan tidak semua itu terlahir langsung bisa untuk menyampaikan di depan umum, menyampaikan di depan banyak orang lah. Mas Aurum dulu itu suruh ngomong satu-satu, duduk melingkar, saya tunjuk satu-satu, Mas Aurum tunjuk satu-satu, itu tak suruh ngomong, ya, suruh ngomong hal apapun. Nah, di situ akan mulai terlatih, ya, mentalnya akan terbentuk, dan Mas Aurum merasakan sendiri. Adik-adik itu ketika lulus zamannya Mas Aurum itu, ya, banyak yang terima kasih, Mas Aurum, makasih. Kalau kemarin saya nggak seperti itu kan, mungkin saya nggak berani ngomong di depan umum. Nah, kadang ketika ada sengaja Mas Aurum hari ini rapat dipimpin siapa, biar itu ngomong, ya biar ada yang itu giliran ngomong, jangan hanya misal ketuanya saja, tetapi berikanlah kesempatan kepada yang lain untuk belajar juga. Bahkan ketika ada acara-acara apa, ya, sengaja Mas Aurum buat list, Mas Aurum membuat tulisan untuk sambutan. Nah, jadi yang sambutan itu adik-adik, ya, yang sambutan itu teman-teman yang lain, sana sambutan. Jadi merasakan bagaimana itu berbicara di forum resmi, ya di depan banyak orang, itu merasakan bagaimana kondisi dan situasinya, dan itu bermanfaat sekali. Ya, jadi yang namanya organisasi itu tempat belajar, ya, tempat belajar untuk adik-adik semua. Ya, jadi manfaatkan waktu belajar itu dengan sebaik mungkin. Jadi akademiknya dapat, organisasinya juga dapat. Ya,
Lanjut lagi. Ya. Nih, melakukan delegasi. Ya. Jadi memang tidak bisa semuanya itu kita kerjakan sendiri. Ya. Jadi pentingnya pendelegasian itu ya untuk membantu, ya, untuk membantu agar suatu program kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Nih ada satu pengalaman yang Mas Arum jalankan dan rasakan. Saat itu Mas Arum mengundang Menteri Dalam Negeri, ya, Pak Cahyokumolo dan Ketua Ombudsman RI. Ya. Mas Arum berangkat ke Jakarta itu Senin sore lah, sampai Jakarta itu Selasa. Nah, di situ Mas lobby bagaimana caranya beliau-beliau itu bisa hadir. Alhamdulillah waktu itu hadir di hari Jumat dengan waktu yang begitu mepet. Ya, Mas Arum nggak mungkin bisa mengatur sedemikian banyak karena posisi Mas Arum di Jakarta. Makanya lakukanlah pendelegasian. Dibantu, ya ada yang mau ngatur ini, mengatur ini dan sebagainya. Itu untuk membantu bagaimana kita memanajemen waktu sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, ini makanya perlu ada komunikasi yang baik dan ada pendelegasian yang baik. Nah, saat itu Mas delegasikan kepada misal divisi ini untuk mengatur bagaimana peserta, ya, untuk divisi ini untuk mengatur bagaimana mengurus konsumsi. Nah, ini harus ada pendelegasian yang baik. Jadi tidak ini kerja saya ini enggak. Nah, jadi yang namanya organisasi itu harus sama-sama kerja bareng, harus bisa merasakan semua. Jadi sukses ya sukses bareng gitu loh, bukan sukses ini gara-gara saya, enggak. Jadi sukses itu ya milik kita bersama, milik dari HMJA ya. Itu jadi harus ada chemistry yang baik, kerjasama yang baik ya. Dan juga harus ada pendelegasian yang baik. Jangan semua itu, misal ketuanya saja semua, tidak bisa. Nah, kalau Mas Arum seperti itu kemarin, ya tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan Mas Arum posisi itu masih di Jakarta. Pulang itu Kamis malam. Sedangkan acara itu hari Jumat. Nah, itu makanya pentingnya melakukan pendelegasian agar waktu itu bisa tertata dengan baik dan acara berjalan dengan lancar. Ya, lanjut poin berikutnya. Ya, mengatasi gangguan. Nah, di dalam program kerja, di dalam organisasi, ya itu pasti banyak sekali gangguan-gangguan ya. Kadang apa yang kita rancang, kita susun itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, misal kayak tahun kemarin ya Mas Fatur cerita sudah menyusun program kerja, ya ternyata dihajar pandemi. Nah, itu kan akhirnya program kerja semua berganti lagi, bahkan ada yang tidak terlaksana. Lah, itu bagaimana caranya kita mengatasi itu, bagaimana kita berpikir kritis, melakukan analytical thinking. Nah, jadi itu tentu juga akan berjalan, ya itu dengan sendirinya kok. Kadang ketika berjalan, ya kita diskusi, oh ini gini. Nah, itu akan nemu, ya akan dapat, adik-adik akan dapati ketika dipikirkan bersama. Jadi pasti tidak akan berjalan dengan lancar 1 tahun kepengurusan adik-adik semua. Makanya perlu solidan dulu, ya perlu kebersamaan dulu, ya semua merasakan bagaimana berjuang bersama di organisasi. Insya Allah langkah kalian itu akan mantap, langkah kalian itu akan enak. Ya. Jadi adem ketika ada program kerja apapun, ya kalian akan saling bahu-membahu dan itu kekuatan yang sangat besar ketika sudah satu pemikiran, satu langkah itu adalah kekuatan yang besar. Jadi mau program kerja seberat apapun, ya itu akan terasa sangat mudah. Ya. Jadi yang penting apa? Solid dulu dan merasakan. Ya kita merasa memiliki sense of belonging-nya itu harus dapat. Rasa memiliki, ya rasa memiliki HMJA, ya itu harus dimiliki oleh semua anggota. Ya, jadi satu sakit ya semua merasakan itu. Ya gitu. Lanjut. Ya berikutnya. Nah, manfaatkan waktu luang. Ya. Jadi manfaatkan waktu luang ini ya juga untuk bisa merefresh kita ya. Ya, jadi tugas-tugas kuliah juga bisa kita kerjakan di saat waktu-waktu luangnya. Kan tidak mesti setiap hari itu HMJA ataupun adik-adik di organisasi itu melaksanakan program kerja lah. Di waktu-waktu yang luang ini ya kita gunakan untuk apa? Untuk kerjakan tugas-tugas perkuliahan sehingga ketika nanti sudah aktif lagi menjalankan program kerja di organisasi itu sudah ringan program-program
ataupun tugas-tugas dari kuliah itu sudah diselesaikan dulu, dimipil diselesaikan dulu. Ya, Mas Arum dulu nggak menunda-nunda praskripsi, nggak menunda-nunda skripsi, jadi saya selesaikan, Mas Arum selesaikan, sehingga 3,5 tahun itu sudah bisa lulus. Ya, dan Mas lulus 5 tahun itu 1,5 tahunnya sudah pure murni untuk organisasi, dan itu benar-benar Mas fokus malah di organisasi. Mas mau kemana pun bebas, tidak ada tanggungan perkuliahan, tidak ada tanggungan apapun. Makanya jangan tunda apapun itu, tugas-tugas di kampus, ya tugas-tugas di perkuliahan jangan ditunda. Nah, kalau bisa diselesaikan segera, selesaikanlah, sehingga tidak akan berbenturan ketika adik-adik sudah menjalankan kegiatan di organisasi. Ya, kalau bisa nih, kalau zamannya Mas Arum dulu saling membantu ya antar anggota. Dulu Mas Arum saat mengerjakan praskripsi, skripsi juga dibantu oleh anggota-anggota di BEM. Nah, begitu pula sebaliknya ketika anggota-anggota juga ada yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Nah, yang namanya di organisasi itu kan kita sudah seperti saudara sendiri. Ya. Jadi jangan sungkan. Nah, ketika ada masalah apapun ya kita minta tolong bantuan. Jangan sungkan, dan mestinya teman-teman juga harus siap membantu, dan itu akan lebih ringan deh. Nah, akan lebih ringan ketika ada apapun yang bisa dibantu, dikomunikasikan, itu akan lebih ringan. Ya, masuk ke poin berikutnya. Ya, apa sih ya yang dibutuhkan agar tim manajemen bisa berjalan dengan baik? Ya, bagaimana manajemen waktu itu bisa berjalan dengan baik? Ya. Apa sih yang dibutuhkan? Ya, coba kita lihat. Ya, slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah motivasi diri kita sendiri. Ya, banyak orang itu merasa tidak percaya diri. Saya bisa nggak sih? Saya bisa nggak sih? Nah, justru itu yang bisa menyebabkan kegagalan pada seseorang. Ya, jadi ketika kita tidak percaya pada diri kita sendiri, tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri, ya jangan harap jadi orang yang sukses. Ya, karena untuk melangkah pun juga takut. Nah, makanya harus punya keberanian adik-adik dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai saya organisasi nanti kuliah saya keteteran, saya masuk organisasi nanti susah untuk mengatur waktunya untuk ini dan itu. Jangan berpikirlah seperti itu. Tapi bagaimana apa yang kita tanamkan itu, apa yang kita pikirkan itu ya sebenarnya itu mempengaruhi aura kita, mempengaruhi langkah kita. Makanya ketika adik-adik bilang berhasil, insya Allah alam juga akan mendoakan adik-adik berhasil. Ya, ketika adik-adik tidak yakin saya akan gagal, ya pasti alam akan mengamini itu. Ya, nah, makanya sebisa mungkin ya adik-adik itu harus selalu yakin dan optimis gitu loh. Nah, ketika Mas Arum dulu ya sama ya, saya dikucilkan, saya dianggap oleh senior-senior ya, oleh Bapak Ibu dosen, bahkan waktu itu ya pimpinan-pimpinan ya dibilang tidak realistis, ya dibilang kamu itu siapa, tidak akan bisa melaksanakan program kerja ini dan sebagainya. Ya, tetapi saya jawab, Mas Arum jawab, ya, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu dan yakin ya, karena semua atas bantuan teman-teman dan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah waktu itu program-program kerja bisa berjalan dengan baik, dan waktu itu Mas bisa bertemu dengan para pimpinan di Kementerian Keuangan, ya di OJK, yang saat itu Mas dibilang kamu itu nggak realistis ya. Tetapi Mas Arum memotivasi diri sendiri, ya saya bisa, saya yakin. Ya. Bahkan sebenarnya pun ketika mau masuk di gedung-gedung tinggi di Jakarta waktu itu sebenarnya sempat gemeter ya, sempat minder. Oh, saya ini siapa sih, nggak punya siapa-siapa. Ya, tetapi Mas Arum yakinkan diri, ya saya bisa, saya yakin, dan saya mampu. Akhirnya Mas Arum masuk. Nah, Mas Arum masuk, meskipun proses berjuangnya itu lama. Mas Arum melobi seperti itu hampir 3 bulan. Zamannya awal-awal belajar ya di BEM Ekonomi dulu, karena belum ada pengalaman. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada pengalaman, jadi tahu bagaimana caranya melobi, ya berdiplomasi, itu sudah, oh caranya seperti ini. Dan itu adik-adik akan menemukan cara itu seiring berjalannya waktu ya, dengan pengalaman gitu loh. Jadi pengalaman orang itu kan beda-beda ya. Bisa jadi Mas Arum cerita seperti ini itu ternyata adik-adik punya cara yang berbeda gitu loh. Nah, jadi yang paling penting siapapun yang ingin merendahkan kalian, yang ingin menjatuhkan kalian, jangan pedulikan itu ya. Kalian harus yakin, harus mantep ya. Kalian yakin, kalian bisa. Adik-adik bisa.
Ya. Jadi seberat apapun program kerja, ketika kita sudah yakin, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Ya. Seberat apapun, sesusah apapun, ketika kita yakin, alam juga akan membantu kita. Ya. Alam akan mendoakan kita. Sebaliknya, ketika adik-adik tidak percaya diri, ya, ketika adik-adik merasa itu akan gagal, alam pun juga akan mengamini itu. Ya. Makanya selalu biasakan, ya, selalu optimis. Meskipun nanti hasilnya seperti apa, optimis dulu, yakin dulu. Yakin dulu, ya, aku yakin, ya. Aku yakin dan sungguh-sungguh, ya, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan didapat apa yang adik-adik inginkan, apa yang teman-teman inginkan. Sudah ada itu janji Allah, ya. Sudah ada janji Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Itu sudah jelas janji Allah. Nah, makanya motivasilah diri sendiri dan juga dari teman-teman organisasi bisa dalam 1 tahun kepengurusan ini melaksanakan semua program kerja dan bisa menjalankan perkuliahan dengan baik, karena harus yakin itu. Meskipun capek, meskipun apa, tetapi ketika sudah terlaksana semuanya itu akan ada kenikmatan yang tidak bisa dibayarkan. Ya. Waktu itu, ya, Mas pernah waktu di BEM Ekonomi, ya, saat itu Ketua OJK hadir, Pak Mulyaman Haddad, yang sekarang menjadi duta besar di Swiss, ya, dan juga waktu itu sebenarnya Bu Sri Mulyani berkenan hadir, tetapi hamin berapa jam saja beliau digantikan oleh Pak Wakil Menteri Pak Madiasmo saat itu, karena Ibu Menteri menemani Pak Presiden ada acara di Bali. Ya, waktu itu ada perkumpulan se-Asia. Nah, jadi para pejabat-pejabat itu kan bisa tidak hadir karena satu dipanggil Allah, ya, dua karena sakit, yang ketiga karena panggilan dari Presiden. Nah, akhirnya tapi waktu itu sudah ramai semua, dari Kementerian Keuangan juga sudah hadir ke sini, di ekonomi, di Uniswa sudah hadir semua, sudah survei, ya. Tetapi memang saat itu digantikan oleh Pak Madiasmo Wakil Menteri, tapi Mas juga bersyukur karena Pak Mulyaman Haddad saat itu sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan hadir, Ketua Dewan Komisioner, ya, beliau, dan saat itu semua pejabat-pejabat yang di Jawa Tengah itu hadir semua, ya, karena yang datang saat itu adalah pejabat di tingkat nasional, ya. Dan itu waktu yang Mas pergunakan selama 3 bulan untuk melobi, untuk berdiplomasi, itu terbayarkan semua saat beliau itu hadir, ya. Bahkan ketika sambutan apa, beliau bilang, ya, baru kali ini, ya, saya ditemui oleh seorang mahasiswa. Ya, biasanya yang menemui saya itu adalah seorang pejabat negara, ya, seorang menteri, seorang pimpinan. Ya. Hari ini, ya, alasan saya datang ke Semarang karena saya ditemui oleh seorang mahasiswa, dan mahasiswa itu ada di depan saya. Mas Arum ditunjuk di situ, dan rasa capek itu hilang seketika. Ya, rasa capek itu hilang, tergantikan oleh nikmat yang begitu luar biasa. Mas Aurum saat itu benar-benar diangkat derajatnya, ya, dan teman-teman dari ekonomi benar-benar diangkat derajatnya. Saat itu semua tepuk tangan, ya, bahkan dari semua kampus hadir, ya, para pimpinan-pimpinan kampus juga hadir, ya, dan itu benar-benar rasa capek itu hilang. Dan itu saat itu ada kampus negeri nih, ya, yang di atas. Tahulah kampus negeri yang alma maternya biru, tahu ya, adik-adik, ya. Nah, itu langsung membalas, membuat kegiatan yang sama. Satu minggu setelah acara di Uniswa, membuat kegiatan yang sama dengan narasumber yang sama. Dan bahkan waktu itu ya, Mas Aurum dapat kabar, Aurum, ya, Aurum, ya, Unisula lebih hebat karena yang melaksanakan program kerja duluan, dan yang datang itu adalah mahasiswa. Di sana langsung lektornya, ya, yang saat itu hadir untuk melobi beliau-beliau yang di sana. Nah, makanya jangan pernah minder, jangan pernah merasa kalian kecil, ya, karena apa yang kalian pikirkan, apa yang ada dipikirkan itu menjadi doa juga. Ya, makanya selalu yakin. Insya Allah ketika adik-adik yakin membuat program kerja apapun, ya, menjalankan apapun, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan yang paling utama adalah mintalah restu kepada kedua orang tua kita, dan itu juga bisa menjadi kemudahan dalam kita menghadapi apapun. Ya,
Lanjut poin berikutnya. Ya, punya komitmen yang kuat. Ya. Jadi apapun ya yang coba menjatuhkan kita, yang menganggap remeh kita, ya, yang tidak percayakan pencapaian kita, jangan pernah dengarkan itu. Ya, karena ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita. Ya, ada orang yang tidak suka ketika kita bisa mencapai sesuatu. Ya, makanya jangan pernah dengarkan ucapan orang lain. Ya, teruslah fokus dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jangan pedulikan para netizen, ya netizen yang tidak, ya ada manfaatnya, nggak usah pedulikan itu. Ya, tetapi teruslah membuat prestasi sehingga orang-orang yang tidak suka dengan kita itu akan panas dengan sendirinya dan akan ya malu dengan sendirinya. Jadi jangan pernah pedulikan itu, tapi buktikanlah dengan prestasi-prestasi yang bisa kita capai. Dia harus punya komitmen yang kuat, nggak usah baper, ya terus jalan meskipun kadang ya yang namanya manusiawi pasti punya rasa seperti itu ya. Namanya manusia pasti punya rasa kok seperti ini ya. Bolehlah, tetapi hanya sesaat, jangan dilema dengan keadaan seperti itu ya. Tapi gunakanlah kesempatan itu terus melangkah seperti gambar yang ada itu ya. Jadi semakin berjalan dan terus berjalan sehingga bisa tercapai itu. Jadi karena waktu terus berjalan ya, jangan pernah adik-adik itu membuang waktu itu dengan sia-sia, tetapi gunakanlah waktu yang ada itu dengan baik sehingga selama adik-adik menjadi mahasiswa, selama adik-adik aktif di kampus, itu benar-benar adik-adik merasakan manfaatnya dan bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, lanjut di poin 3. Ya, take action. Nah, aksi. Jadi jangan cuma rencana-rencana saja, tetapi adik-adik harus bergerak. Ya, yang seperti Mas Arum sampaikan tadi, harus terus bergerak. Ya, seperti yang digambar itu, adik-adik harus melangkah. Kalau bisa berlari ya berlari, jangan berjalan. Ya, berlarilah, ya berlari. Ya. Sakit dalam berjuang, perih dalam berjuang, itu bukanlah suatu masalah. Ya. Bahkan jauh lebih sakit ya, ketika kita hanya berdiam diri, ya tidak melakukan apa-apa, tetapi teman-teman kita itu sudah melangkah jauh ya, dari kita semua. Ya, makanya perih di dalam berjuang, sakit dalam berjuang, jangan pedulikan itu. Itu bukanlah masalah yang besar. Ya, akan lebih sakit itu tadi ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah berlari lebih jauh dari kita. Ya, makanya adik-adik harus punya motivasi yang kuat, harus punya keyakinan yang tinggi, harus punya semangat yang tinggi bahwasanya adik-adik itu akan sukses. Ya, adik-adik itu akan berhasil, harus punya. Ya. Dan apa? Aksi. Ya, lakukanlah aksi, action, ya jangan hanya berdiam diri, jangan hanya bermimpi, ya bolehlah adik-adik bermimpi, tetapi bangun dan capailah mimpi itu, ya boleh adik-adik punya mimpi yang tinggi, tetapi bangunlah dan capai mimpi itu, capai mimpi itu, jangan hanya cuma bermimpi dan tidur, tapi bangunlah. Ya. Oke, poin lanjutnya, ya ternyata sudah selesai, ya, poin-poinnya. Yang tadi Mas Arum bisa sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan kalau ada apapun yang bisa di-sharingkan, apa yang bisa dibantu, insya Allah ya Mas Arum dan para senior-senior yang lain, alumni-alumni yang lain, insya Allah bisa membantu, ya entah itu membantu tenaga, pikiran, ya ataupun sebagai donatur, insya Allah ya apalagi kalau untuk adik-adik semua, untuk HMJ akuntansi, untuk adik-adik ekonomi, insya Allah para kakak-kakak pasti insya Allah siap membantu. Ya, makanya tinggal adik-adik semua ya harus punya semangat dalam menjalankan program kerja, karena keberhasilan dari HMJA ya itu tergantung dari adik-adik yang sekarang ini aktif di dalam kepengurusan. Tidak mungkin kakak-kakaknya yang terjun sampai dalam sampai bawah, nggak mungkin. Kalau kakak-kakak seperti Mas Arum ya hanya melihat di belakang, hanya kasih support ya. Makanya keberhasilan itu ada di tangan kalian. Capailah
ya capailah apa yang kalian inginkan, ya capailah apa yang sudah kalian rencanakan itu, ya sehingga nama HMJA juga semakin naik, semakin baik, dan adik-adik pun juga akan merasakan kebermanfaatannya di dalam menjalankan roda keorganisasian. Ya, itu dari Mas Aurum. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi secara langsung, ya meskipun sekarang hanya lewat online ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa bersilaturahmi secara langsung, karena akan lebih mengena ya ketika adik-adik bisa bertatap muka langsung, dan Mas Aurum pun juga bisa bertatap muka dengan adik-adik langsung. Ya, kemudian silaturahminya bisa terus terjalin dengan baik. Ya, jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan Mas Aurum. Insya Allah sesibuk apapun, sebanyak apapun kegiatan, Mas Aurum sempatkan untuk hadir ataupun membalas dari chat ataupun telepon adik-adik semua. Ya. Itu dari Mas Aurum. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Aurum kembalikan ke siapa? Nadia ya. Ya, monggo. Marcel. Oh, Marcel. Oh ya, Marcel ya. Monggo. Mas Aurum kembalikan. Close. Mas Aurum. Dua kata buat Mas Aurum. Luar biasa. Aku sampai terpaku banget. Ini aku catat loh, Mas. Sepertinya siap-siap kalau nggak ada catatan, dan ini benar-benar kayak penuh terpaku sambil menulis itu supaya aku ingat gitu loh, bisa jadiin kalau misal aku lagi ngedon atau apa bisa ngeliat tulisan ini. Sehingga benar-benar energinya tuh sangat sangat positif ya, teman-teman. Ini aku harap teman-teman semua juga bisa merasakan aura kepositifan dari Mas Aurum. Bukan cuma saya saja, teman-teman juga seperti itu ya. Mas, ini sebelum sesi tanya jawab ke peserta, Marcel mau tanya dulu boleh? Boleh. Oke, bentar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pentingnya berorganisasi dan time management dalam kesuksesannya Mas Aurum tuh seperti apa sih sampai Mas Aurum di titik yang seperti ini, pentingnya seperti apa? Kemudian yang nomor 2, tadi disampaikan bahwa waktu adalah peluang. Ya, waktu adalah peluang. Tapi terkadang kita tuh menyia-nyiakan peluang dengan berbagai alasan. Entah itu kita takut, entah itu kita berpikiran yang negatif, bisa nggak ya aku ngambil peluang ini? Nah, untuk menghilangkan rasa takut seperti itu, gimana sih cara Mas Aurum sampai akhirnya berani untuk mengambil sebuah peluang? Seperti itu, Kak. Terima kasih ya Ibu moderator yang energik sekali ini. Ya. Asli mana, Dek? Asli Brebes. Oh iya, pantesan bahasanya ya kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama, ya seberapa penting ya, seberapa berpengaruhnya organisasi dan manajemen waktu yang sehingga membuat Mas Aurum bisa sampai di titik ini sekarang ini. Ya, yang pertama adalah ya, di dalam organisasi. Ya, seperti yang Mas Aurum tadi sampaikan, itu semuanya kita sudah dapat ilmu yang real. Benar-benar kita dapat saat kita sudah lulus dari kampus. Ya, bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pendapat di depan umum, ya, bagaimana caranya kita bisa menjalin kerjasama, ya, membuat komunikasi dengan baik, itu semua didapat di dalam organisasi. Nah, makanya ketika Mas Aurum jadi pemimpin saat itu di organisasi, ya Mas ajarkan itu kepada adik-adik semua, bagaimana caranya ngomong, bagaimana caranya melobi, bagaimana caranya menyampaikan di depan umum. Ya. Bahkan ketika sambutan-sambutan sengaja Mas Aurum buat suratnya, buat tulisannya, tak kasihkan ke anak-anak, monggo gantikan saya untuk sambutan. Sebenarnya Mas Aurum bisa ya, saat itu, tetapi sengaja Mas Aurum buat untuk adik-adik agar berlatih juga. Nah, dan itu akhirnya sekarang banyak
adik-adik rasakan manfaatnya. Bahkan sudah ada yang aktif di desanya, sudah ada yang aktif di kotanya, tempat tinggalnya. Itu bahkan bilang, Mas Aurum, makasih ya sudah diajarkan seperti ini. Ya, itu banyak sekali. Ya, makanya Mas Aurum sampaikan tadi, jangan hanya di organisasi ini loh, saya anak organisasi, saya anak HMJ, tetapi adik-adik itu kosong, tidak punya ilmu apapun, bekal apapun yang adik-adik dapatkan di situ. Nah, makanya sia-sia benar. Nah, makanya dalam kepengurusan ini ya benar-benar adik-adik manfaatkan, ya benar-benar manfaat di dalam organisasi, benar-benar adik-adik rasakan itu. Ya. Bagaimana caranya memanajemen waktu, ya, bagaimana caranya kita ngomong di depan umum, bagaimana caranya kita menghargai pendapat orang lain, ya, bagaimana caranya kita bisa menjalin silaturahmi yang baik kepada siapapun, itu harus kalian biasakan, harus kalian jalankan selama masih di dalam kampus ini, sehingga ketika keluar nanti di dalam kampus itu benar-benar dirasakan. Dan yang paling benar-benar dirasakan itu adalah apa? Jaringnya, networking-nya. Jadi ketika lulus pun ya adik-adik itu tidak bingung, ya, bisa buka komunikasi dengan ini, dengan ini, dan itu bisa jadi rezeki buat kita. Ya, seperti yang Mas Aurum sampaikan tadi, rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang. Ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, kita punya jaringan yang banyak, itu juga rezeki. Ya, siapa tahu ketika adik-adik yang lulus nanti sudah bisa langsung masuk di perusahaan apa, yang sudah bisa masuk di mana, dan itu karena apa? Karena silaturahmi yang sudah kita bangun dari dulu. Nah, Mas bisa bertemu dengan ini, dengan itu, dengan yang lain, yaitu ketika aktif di organisasi. Karena kalau kita yang belum di organisasi, masuk di organisasi, kita enak mau bertemu dengan siapapun. Karena kita dilihat netral, tidak punya kepentingan apapun, apalagi masih sebagai mahasiswa. Ya, makanya yang Mas Aurum sampaikan tadi, selagi kalian masih punya alma mater, jangan pernah takut ya pada siapapun. Ketika kalian mau masuk kemana, masuklah. Ya. Ketika kalian masuk mau kemana, misal ke istana presiden, ke kementerian, ke gubernuran, ya ke balai kota, masuk, nggak usah takut, pakai alma mater itu, dan pasti akan terbuka beliau-beliau. Nah, di saat itulah adik-adik manfaatkan, ya. Tetap idealisme, ya, tetapi tetap silaturahmi dan berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Dengan Pak Wali Kota, Mas Aurum, dengan Pak Hendi dulu ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang kiranya tidak mengena untuk masyarakat, ya Mas Aurum kritisi, ya Mas Aurum hantam waktu itu. Nah, itulah peran kita sebagai aktivis, sebagai organisatoris yang menyampaikan aspirasi ya kepada para pemangku kebijakan, karena kita sudah semestinya berjalan di tengah rakyatnya. Namanya intermediary aktor. Ya, kita berjalan di tengah masyarakat, kita berjalan di tengah pemerintah juga. Akhirnya dari situlah punya kedekatan-kedekatan. Bahkan waktu itu ketika Mas Aurum ada delegasi Rembuk Pemuda Nasional di Bali, Pak Wali Kota sampai support untuk tiket pesawatnya. Aurum, ya ini saya bantu untuk tiket pesawat, kamu berangkat sana. Ya, dari hasil diskusi itu sampaikan ke Pemkot ya, siapa tahu ada perubahan-perubahan untuk Pemkot ya, Semarang, bilang itu. Nah, dari situlah mulai timbul trust, kepercayaan. Itu pun juga harus dibangun dengan waktu yang lama. Bagaimana kita harus punya pendekatan yang baik, komunikasi yang baik, dan juga harus kita benar-benar real, tidak ada kepentingan apapun selain untuk kepentingan rakyat. Nah, itu. Nah, makanya tinggal adik-adik nanti manfaatkan baiklah kendaraan ini ya. Organisasi ini kendaraan kalian ya, untuk belajar, untuk bisa bertemu dengan siapapun ya. Dari situlah nanti akan banyak sekali rezeki-rezeki yang kalian akan dapatkan. Dan Mas Aurum sendiri rasakan itu, bagaimana organisasi pentingnya. Yang paling utama adalah dari relasinya, jejaringnya, dan ilmu-ilmu yang didapat di dalam organisasi juga semuanya sudah lengkap di dalam kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Ya, itu. Terus bagaimana manajemen waktu, ya itu juga sudah mulai terdoktrin ya, sudah mulai terbiasa dengan kehidupan kita yang sekarang ini ya, karena belajar dari saat dulu di kampus. Nah, jadi sekarang tinggal mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Jadi yang Mas Aurum rasakan sekarang ini ya sama dengan apa yang Mas Aurum jalankan di kampus. Cuma bedanya ya ini benturannya lebih kerasa, dinamikanya lebih terasa ketika sudah di luar kampus. Nah, makanya harapannya adik-adik sudah mulai terbiasa terbentur ya, sudah mulai terbiasa dengan tekanan, dengan program kerja yang banyak, dengan
kegiatan yang padat. Ya. Jadi nanti ketika sudah lulus itu akan ringan. Jadi banyak kasus itu ketika anak-anak tidak terbiasa dengan organisasi itu akan mental dengan sendirinya ketika bekerja dimanapun karena tidak kuat dengan tekanan-tekanan. Nah, bahkan anak-anak organisasi ketika masuk di instansi ataupun perusahaan itu akan lebih cepat naik pangkatnya karena sudah ada pengalaman mengatur orang, ya bekerja sama, bisa melakukan public speaking, dan itu akan mendapatkan posisi-posisi yang tinggi. Ya. Bahkan waktu terakhir Mas Aurum daftar ya di kemarin karena sebelum aktif di bidang usaha ya, karena sekarang Mas Aurum ini mau launching Burjo Cafe ya, nanti adik-adik bisa datang lah kalau ke Tegal sini mampir di kafenya Mas Aurum. Ya. Nah, waktu itu sempat Mas Aurum daftar di perusahaan, pernah jadi kepala cabang PT Raja Sengon Indonesia, nah terus pimpinan redaksi ya, News Tegal saat itu, dan ini yang terakhir kemarin di salah satu pengolahan karet ya, yang kemudian dijadikan sepatu dan kemudian diekspor ya, orientasinya ekspor itu hanya cuma melihat dari CV-nya saja. Oh, ini anak bagus, oh, ini anak baik, karena dari lihat CV-nya itu banyak sekali organisasi yang Mas Aurum ikuti. Nah, dan di situ pimpinan-pimpinan tidak tanya IPK-nya Mas Aurum berapa, tidak dites apa, cuma dari lihat CV-nya, ya kamu ikut saya. Nah, dijadikan sekretaris direktur utama ya waktu itu. Nah, makanya penting sekali yang namanya organisasi itu akan menjadi nilai plus ketika kalian mendaftar di suatu perusahaan apapun. Ya. Tapi karena memang Mas pengen berwirausaha ya, nggak pengen diatur ya, akhirnya Mas dari sekarang sudah mulai membiasakan diri untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, makanya adik-adik harus disiapkan dari sekarang mau kemana arah kalian. Ya. Mau kemana arah adik-adik, apakah mau di instansi pemerintahan, ataupun mau di BUMN, ataupun menjadi entrepreneur, ya itu harus mulai ditata dari sekarang. Karena waktu itu, ya yang Mas Aurum sampaikan tadi, waktu itu tidak bisa diulang, ya makanya buatlah suatu rancangan yang akan kalian gapai, cita-cita yang akan kalian gapai. Mau jadi apa nanti setelah kalian lulus harus disiapkan dari sekarang. Ya, jangan seperti Mas Aurum. Mas Aurum telat ya mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur, telat. Karena dari dulu tidak punya pemikiran itu. Ya. Makanya kalau pengen jadi pengusaha mulai disusun dari sekarang, disiapkan dari sekarang. Kalau bisa saat masih jadi mahasiswa itu sudah mulai berjualan apalah, punya usaha apa, itu akan lebih baik. Ya, karena itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian semua. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, ya, jadi yang namanya minder ya, yang namanya apa ya, tidak percaya diri, ya, tidak yakin dengan suatu apapun, ya, itulah kunci yang membuat adik-adik itu gagal ya, dalam melakukan hal apapun. Karena apa? Kita belum melangkah aja sudah berpikir kita akan gagal, kita tidak akan berhasil ya. Itulah sebabnya ya adik-adik tidak akan bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Nah, lalu caranya bagaimana? Ya, maju aja terus meskipun hasilnya apa ya. Kita itu pikirkan nanti. Yang penting melangkah dulu ya. Kita coba dulu ya, insya Allah ya, ketika kita punya hakul yakin, kita punya keyakinan yang tinggi ya. Itu tadi alam itu akan membantu kita. Ya, dilalah waktu itu Mas Aurum ya mau masuk OJK, ya Mas Aurum nggak punya siapa-siapa saat itu. Lihat gedung yang tinggi di Jakarta, Mas Aurum baru pertama kali melangkahkan kaki. Ya, tapi Mas Aurum yakin. Sampai waktu itu ada penjaganya di depan satpam itu, Mas bilang, Pak saya mau ketemu dengan Pak Slamet, gitu kan. Padahal nggak tahu di dalam ada yang namanya Pak Slamet atau enggak, gitu kan. Yang penting saya yakin mau masuk, bagaimana caranya masuk, gitu kan. Ya, akhirnya Mas Aurum masuk, ya. Ya, pertama ya 1 bulan tidak ada hasil, balik lagi ke Jakarta, bolak-balik sampai Bapak Ibu bilang, kamu ke sana apa nggak capek, bolak-balik ke Jakarta, uangmu habis dan sebagainya. Ya, insya Allah berkah semua. Ya, sampai Mas Aurum bolak-balik ke sana ya. Akhirnya waktu itu pas sholat duha, ketemu dengan sekretarisnya langsung, Pak Mulamadat ya, sekretarisnya Bu Ija, akhirnya ketemu. Nah, itu karena keyakinan yang kita miliki. Ya, akhirnya ketemu dengan sekretaris beliau, ya Mas dibawa ke ruangan nih, ya, terus bilang, ya Bapak senang kalau ketemu dengan anak-anak muda. Ya, ini Bapak lagi rapat dengan Kementerian Kominfo, ya, Kementerian Kominfo, sebentar lagi selesai, nanti Mas Aurum bisa ketemu. Nah, itu dari keyakinan akhirnya berbuah dengan hasil yang baik, dengan suatu prestasi
Ya. Bahkan waktu itu Mas Arum dikenalkan di seluruh ruangan. Ya, Mas Arum dirangkul, terus bilang, selamat pagi teman-teman, gitu kan. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Aurum, Ketua BEM Ekonomi Unisula. Langsung bilang gitu sekretarisnya Bu Ice di depan semua karyawan. Mas dikenalkan satu-satu, ini stafnya Bapak bagian ini stafnya Bapak bagian ini. Nah, itu karena keyakinan yang kita miliki dan sungguh-sungguh. Ya, meskipun banyak sekali yang merendahkan kita, yang ingin menjatuhkan kita, bahkan menganggap kita tidak bisa, ya itu tidak usah dihiraukan. Ya, Allah akan angkat derajat kita. Bahkan ketika ada yang menyakiti kita, jangan balas dengan hal yang menyakitkan, tapi berdoalah. Ya, karena doa orang yang tersakiti itu mustajabah. Ya, jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, berdoalah baik untuk diri kita aja. Sukseskanlah saya, banyakkanlah rezeki saya yang berkah, gitu kan. Berdoa untuk diri saya. Ya, jadi malah jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi manfaatkanlah ya itu dengan doa yang positif untuk diri kita. Nah, insya Allah itu akan jadi jembatan untuk kesuksesan kita. Nah, itu Ibu moderator. Terima kasih Mas Aurum atas jawabannya super lengkap. Insya Allah bisa diterapkan dan bermanfaat ya. Ini Amin. masih ada sisa. Masih ada satu aja atau berapa ini? Aduh, ini ngapaknya keluar ya Mas dengan sendirinya. Oke, ini sebenarnya tadi kan pertanyaan dari saya. Terus karena waktunya tinggal 5 menit, kasih kesempatan berapa penanya lagi, Mas? Kasih kesempatan berapa pertanyaan satu lagi? Aja ya. 1. Oke, ini gercep-gercepan ya. Satu kesempatan ya. Loh, ini ya. loh, kesempatan. Jangan sampai nggak ya, yang nanya dapat pulsa lagi ini. Nah, berarti saya juga dapat pulsa. Dapat pulsa ini nanti ini. Berarti... Iya, siap. Dapat. Oke, langsung siapa yang ingin bertanya? Hanya 1 penanya. Saya ingin bertanya. Oke, silahkan Kak Johanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Aurum, kenalkan saya dengan Mas mau bertanya, ya, dilihat dari CV-nya tadi itu prestasi organisasinya itu seperti air yang mengalir di sungai gitu loh, seolah-olah mengalir aja. Nah, dan pastinya tuh untuk orang-orang hebat seperti Mas Aurum itu pasti pernah mengalami masa-masa tersulit dalam berorganisasi. Contohnya kayak Mas sedang ngadain program kerja, tetapi di dalam program kerja tersebut ada suatu masalah, sehingga masalah tersebut bisa mengganggu atau menghambat kenormalan jalannya program kerja tersebut. Nah, sebetulnya bukan pertanyaan sih, saya cuma minta Mas Aurum sharing aja, ya. Kira-kira pengalaman masalah apa, kemudian bagaimana Mas Aurum menyelesaikan masalah tersebut, dan apa penyebab masalah tersebut. Itu. Terima kasih. Silahkan Mas Aurum bisa langsung menjawab pertanyaannya dari Kak Johan. Mic-nya Kak belum di-on-kan. Oh ya, udah? Udah. Nah, ya. Terima kasih Dik Johanda. Ya. Jadi yang Mas Aurum masih ingat betul itu tadi ketika sudah berjuang ya masuk ke Kementerian Keuangan dan sebagainya, itu Sri Mulyani saat itu tidak hadir ya. Ya itu kendalanya karena waktu itu mendampingi Bapak Presiden. Ya sempat Mas Aurum itu stres benar-benar karena sudah pamflet sudah disebar ya, Bu Menteri itu akan hadir dan tamu dari semua BEM waktu itu Jateng DIY bahkan dari Jawa Timur ya itu hadir. Jadi memang acara besar melibatkan semua elemen mahasiswa dari Jateng ya, dari DIY dan juga dari Jawa Timur tuh datang semua. Ya, makanya saat itu nama ekonomi Unisula itu benar-benar naik dan para pejabat-pejabat di Jateng itu juga datang. Ya, benar-benar ekonomi Unisula itu jadi magnet saat itu. Ya, waktu itu Mas Aurum sempat stres dan sedih ya karena benar-benar
Mas Arum berharap waktu itu Bu Sri Mulyani bisa hadir dan ternyata digantikan oleh Pak Wakil Menteri saat itu. Mas ngadep sama Bu Dekan, ya. Mas ngadep sama Bu Dekan, ya. Ibu mohon maaf, ya. Ibu Sri Mulyani nggak bisa hadir, ya. Berarti Aurum gagal, ya, untuk mendatangkan semua narasumber yang sudah direncanakan. Langsung Ibu Dekan bilang, Rum, jangan pernah kau tunjukkan kesedihanmu di depan anggota. Cukup ibu dan kamu yang tahu. Karena kalau kamu sedih di depan anggotamu juga pasti akan bingung dan sedih. Ya, jadi seorang pemimpin itu tidak boleh menunjukkan kesedihannya kepada anggotanya, ya, kepada siapapun. Hanya kita yang memendam. Makanya memang berat jadi seorang pemimpin, ya. Ini Mas Renaldi, Mas Sabri, ya, dan juga nanti teman-teman yang lain yang jadi calon-calon pemimpin, insya Allah, ya itu memang berat, memang benar-benar berat. Ya, jadi seberat apapun masalah kita, ya, seberat apapun cobaan kita, jangan pernah kau tunjukkan kepada semuanya, karena orang akan melihat ya kegagalan kita saja, bukan pada keberhasilan kita. Ya, itu. Tetapi Allah juga angkat derajat waktu itu, ya. Alhamdulillah Ketua OJK juga hadir dan juga diwakilkan oleh Wakil Menteri, dan itu enggak gagal-gagal amat saat itu. Ya, makanya kegagalan di dalam program kerja itu hal yang lumrah, hal yang wajar, karena yang namanya manusia kan juga kadang ya jangan pernah berharap makanya kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, ya. Jangan pernah berharap pada manusia ciptaan Allah gitulah. Tapi berharaplah pada Sang Penciptanya. Insya Allah, nah, kita tidak akan pernah merasakan sakit hati, ya. Kita tidak akan pernah merasakan kecewa. Ya, jadi percayalah dan berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi kegagalan di dalam organisasi, program-program kerja yang tidak terlaksana itu bukanlah suatu masalah, karena kan itu juga bagian dari rencana kita, bagian dari planning kita. Ya, ketika itu tidak bisa berjalan dengan baik, tidak apa, tetapi digantikan oleh program-program kerja lain yang mungkin lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk organisasi, bahkan untuk kampus kita, untuk fakultas kita. Jadi jangan pernah merasa kita gagal, ya. Itu tadi bukan kita gagal, hanya saja Tuhan punya rencana lain, gitu kan. Allah punya rencana lain yang mungkin bukan apa yang kita pikirkan, kita rencanakan. Kadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi teruslah semangat, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kalian tidak bisa, dan jangan pernah merasa kalian gagal. Ya. Itu pembelajaran yang Mas Arum dapatkan ketika bertemu dengan Prof. Olivia. Ya. Itu kata-kata yang Mas Arum ingat betul. Ya, jangan pernah kau tunjukkan kesedihanmu, jangan pernah kau tunjukkan seberapa kamu capek, jangan pernah tunjukkan ketika kamu sedih, jangan pernah tunjukkan itu. Karena orang akan lebih gampang, orang akan lebih mudah menilai ketika kita dalam keadaan yang jatuh terpuruk. Jadi selalulah kita terlihat kuat, ya, selalu kita terlihat tegar, meskipun sebenarnya hati kita kadang itu rapuh, gitu kan, ya. Tidak apa-apa. Jadi yang kita lihatkan itu rasa optimis kita, rasa semangat kita. Jangan pernah sekali kita tunjukkan kepada orang lain kita itu sedih. Nah, kita itu gagal, jangan pernah tunjukkan itu. Jadi aura kita pun akan terpancar bersinar. Nah, itu dari Mas Aurum. Alhamdulillah. Gimana Mas Jo? Sudah terjawab? Baik, Mas. Menyelesaikan masalahnya sebenarnya simpel, ya. Dengan jangan menunjukkan kesedihan kepada anggotanya yang lain, tapi itu merupakan sulit bagi seorang pemimpin sebetulnya. Luar biasa. Terima kasih ya Mas jawabannya. Ya, sama-sama. Dan kalau bisa ketika memang kita gagal, ya, misal tidak hadir semua, misal program kita tidak terlaksana, ya, kita harus menyiapkan planning-planning yang lain. Ya. Kemarin barusan Mas Arum acara di Ikatan Alumni SMA 3 itu mengundang Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo untuk memberikan materi 4 pilar. Ya. Tetapi kan beliau gagal tidak hadir karena saat itu beliau bisa di bulan Maret, sedangkan acara kemarin bulan Januari, ya, bulan Januari. Ya, tetapi Mas Arum punya planning lain, akhirnya Pak Gubernur yang waktu itu hadir, ya, Pak Gubernur dan Ketua
Wakil Ketua Komisi DPR RI. Jadi kita juga punya planning-planning lain. Jadi jangan hanya berharap pada satu orang, hanya berharap pada program kerja yang satu ini, tapi kita juga punya rencana-rencana lain. Ini ketika untuk program kerja misal undang pembicara, tapi kalau program-program kerja pasti, semisal pengabdian masyarakat, insya Allah itu kan bisa terlaksana, meskipun waktunya mundur tidak apa-apa. Ya, pengabdian masyarakat ataupun kajian itu bisa, tetapi kalau kita mengundang narasumber, apalagi pejabat ya, kadang kita yang menyesuaikan, waktu beliau-beliau itu. Nah, makanya perlulah planning atau antisipasi yang lain. Ya, kita punya planning siapa mengundang siapa, itu harus punya rencana-rencana lain. Jadi ketika beliau-beliau tidak bisa, ya kita punya penggantinya. Nah, waktu itu yang menggantikan Pak Bambang Susatyo ya Pak Gubernur, ya Pak Ganjar sama Pak Abdul Fikri dari Wakil Ketua Komisi 10. Ya, gitu. Jadi harus punya rencana-rencana lain. Itu ya. Assalamualaikum Mas Aurum. Oh iya, Pak Ketua. Mohon maaf, izin Mas Aurum baru Yeah. masuk. Soalnya di Fakultas Ekonomi sedang kebanjiran. Masya Allah. Ini teman-teman Ormawa sedang melakukan bersih-bersih bareng dengan anggota PR juga. Mohon maaf ya Mas Aurum. Oke, buat napa-napa. Nanti ya salam buat teman-teman di sana dan juga harus solid ya. Ada di sana, ada ekonomi harus solid, baik dari akuntansi, manajemen ataupun D3 harus solid semua, harus saling bahu-membahu, gotong royong. Lah ini adik-adik dari mana aja yang bersih-bersih? Ini dari BEM, DPM, D3, HMCM, juga HMCA. Datang semua berarti ya? Datang semua. Alhamdulillah. Nah, itu kan seneng Mas. Juga ada, Mas. Mas senang. Jadi kalian harus solid, harus satu. Biar apa? Saling membantu nanti. Program-program kerja apapun, ya itu saling membantu. Kita libatkan enggak apa-apa. Teman-teman kita, keluarga kita dari ekonomi untuk apa yang bisa dibantu, ya dibantu. Jadi kayak tadi program kerja, penyusunan program kerja, kalau bisa jangan benturan antar lembaga. Jadi misal ternyata acaranya bebarengan, ya kita geser dari yang lain atau mungkin bulan yang lain gitu. Jadi punya acara yang besar tiap bulan barengan. Nah, jadi dari Mas Aurum titip salam untuk adik-adik di sana, Mas Renaldi, yang mudah-mudahan sehat dan sukses, lancar terus semua apa yang bisa diskusikan dengan para alumni, para senior-senior. Siap. Matur suwun Mas Aurum udah berkenan buat hadir dengan teman-teman HMDA. Ya, jadi tinggal ditunggu untuk diskusi langsungnya ini, ketemu langsungnya ini, tatap muka ini. Kebetulan hari Senin besok kami dari teman-teman HMCA perwakilan yang di wilayah Tegal, Pemalang sama Brebes mau kondangan ke Mas Chandra. Kali saja Mas Aurum posisinya di Tegal, nanti kami silaturahmi. Oke, siap. Nanti Mas ke sana. Pasti Mas sempatkan ke sana ketemu sama. Kalau enggak nanti dari kami datang ke Mas Aurum enggak apa-apa. Oke, ya. Nanti kabar-kabar. Ya. Siap Mas Aurum. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aurum. Ya Allah, ilmunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini sesi terakhir, ada sesi foto-foto. Silahkan bisa bergaya. Ini kan ada 2 slide, jadi teman-teman bisa bergaya semua ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Sudah. Slide kedua. Slide kedua gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Sama-sama. Ini sudah selesai hari terakhir ya, berarti acara serah terima jabatan dan juga upgrading HMJA periode 2020-2021. Tepuk tangannya dong semua. Alhamdulillah. Meski acaranya kita belum bisa untuk offline bertatap muka langsung, tapi
Semoga itu tidak menjadi teman-teman nggak semangat gitu ya. Insya Allah kalau misal pandeminya sudah berakhir, kita semua bisa bertemu ya. Semoga Mas Aurum juga nanti bisa bertemu dengan kita, ngasih ilmu-ilmu lagi ke kita. Ya Mas? Nggih, Dek, pasti Ini itu. sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aurum yang telah menyempatkan waktunya untuk adik-adik HMJA, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan waktu di acara Sertijab kali ini. Dan sebagai penutup, ini ada quotes dari yang saya rangkum tadi. Bentar. Ketika kita punya kepercayaan diri yang tinggi, yakin, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan, maka alam akan bekerja dengan sendirinya. Seperti itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Aurum. Mohon maaf Ji Mas Aurum. Terima kasih Mas Aurum. Mas pamit ya. Ji Mas. Nanti ditulis tadi yang nanya siapa, terus nomor HP-nya. Ya. Siap. Sama Ibu moderator juga ini berarti. Ya. Siap. Mas pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas Aurum. Nah, ini untuk teman-teman HMJA yang di Rumah Ardat nanti bisa datang ke fakultas ya, karena di sini ada barang-barang HMJA yang benar-benar harus dibersihkan. Nah, untuk teman-teman yang lainnya juga dari kami panitia selaku panitia Sertijab dan upgrading mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya acara ini. Nanti setelah ini acaranya bisa dipandu sama Mbak Farsela atau Kak Sufan selaku ketua acara. Monggo, saya izin pamit dulu buat bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam, dah. Semangat. Yo, Ini tuh acaranya udah selesai, cuman aku pengen tahu dong dari angkatan 2019 dulu, nanti lanjut ke 2020. Coba aku pengen tahu kesannya kalian selama, ini kan udah beberapa bulan ya kita menjadi anggota HMJA, kesan kalian selama menjabat di HMJA ini, terutama di masa pandemi itu seperti apa? Siapa yang ingin menyampaikan itu, silahkan bisa raise hand atau langsung di on mic aja. Dari angkatan 2019 dulu deh. 2019, monggo dipersilahkan untuk menyampaikan kesannya selama pandemi ini itu seperti apa. Ada Mas Zulfan Zidan mungkin. Mas Fuad katanya dia mau ngomong. Request dong. Siapa? Mau siapa? Yo. Tadi Mas Fuad katanya mau ngomong tapi dianya malu-malu Mbak Farsel. Mas Fuad, ayo Mas Fuad. Silahkan, siapa saja boleh. Mbak Andi juga boleh, Mbak Andin. Ayo dong, masa malu-malu sih? Jangan malu dong. Mas Sabri. Apa? Sabri dulu yang buka. Unmute-kan dulu. Halo. Gimana? Apa saya ngomong apa nih? Alah, di sini. Aduh. Satu frame. Oke. Gimana? Jadi selama pandemi ini, Loh, kok kamu di sini? Gimik. kita satu lokasi. Tadi sampai mana? Jadi selama pandemi ini kesan Mas Sabri, sekarang kan udah beda ya, bukan Deplu lagi. Mau aku Deplu. Oh dulu ya. Dulu kan Deplu, sekarang kan udah jadi wakil ketua HMJA. Kesannya selama pandemi seperti ini tuh gimana sih, bisa diceritain?
Pandemi Ini untuk apa deplu? pandemi, maksudnya pandemi. ketua. Oh. Ah, Ya, ini masih berjalan belum setengah ya, belum setengah periode, tapi banyak hal luar biasa yang sudah aku alamin ya, khususnya sebagai wakilku sendiri. Ya cuman ini sih, sebenarnya aku yakin teman-teman juga ngerasanya sama, aku juga apa ya, lepas dari jabatan juga saya sama teman-teman itu sama-sama aja untuk menjalaninya. Jadi ya untuk kedepannya semoga kita bisa melaluinya bersama. Ini bukan suatu yang mudah, tidak bisa menjamin kita itu satu periode adem ayem aja, tapi yang terpenting perlu diingat bahwa airnya adalah suatu keindahan. Itu aja kalau aku saya. Oke, berarti endingnya tuh pengen sesuatu yang lebih indah gitu ya Kak? Yes. Oke, ini satu aja untuk angkatan 2019. 2020 dong, aku pengen ini sebagai penutup acara ya. Penutup acara siang kali ini aku pengen ada satu anak aja yang menyampaikan kesannya selama di HMJA. Siapa? Aku pengen dengar suaranya Ani. Halo. Halo Kak. Halo. Kok saya enggak nih? Ada baju. Iya Kak, gimana Kak? Jadi gimana Ani selama 2 hari ini kamu ada ini nggak kesan-kesan atau apa yang sudah kamu jalanin di MJA ini sejauh ini ya, itu apa gitu. Dan harapanmu ke depannya gimana menjadi anak sendiri? Kalau pesan-pesannya sih kan belum setengah periode, tapi udah luar biasa banget, dapat public speaking-nya, dapat teman banyak juga. Soalnya dari SMK juga nggak pernah ikut organisasi internal. Kalau ikut organisasi paling juga yang eksternal gitu. Jadinya ya nambah pengalaman, nambah teman gitu. Nambah pengalaman, nambah teman, udah Kak, intinya itu. Oke, berarti nambah pengalaman dan nambah teman ya. Oke, terima kasih buat adik-adikku semua. Terima kasih buat adik-adik semua. Ini bisa istirahat dan jangan lupa yang di Semarang yang bisa untuk kumpul ya. Hah? Kampus. Ke kampus. Kita emang mau kemana? Enggak ya, malam minggu itu loh. Oh, yang lagi di Semarang. Untuk teman-teman ya khususnya ada di Semarang, tadi malam beberapa udah tak PC sih. Untuk bisa ke ini ya, ke arah awan cafe di USM. Kita nanti malam kita ya ngobrol-ngobrol santai aja lah untuk merekatkan antar anggota. Yang mungkin teman-teman ada yang mau OTW ke sini demi ngumpul doang ya nggak masalah. Cuman hati-hati di jalan ya. Itu aja sih. Oke, ditunggu ya teman-teman yang stay di Semarang. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, oke? Terima kasih, istirahat. Jangan lupa juga ini waktunya sholat asar, makan, dan yang berpuasa sunnah Rajab selamat berbuka puasa ya. Terima kasih. Dadah, see you. 20 jangan lupa besok acaranya ya. Mbak